Oke, aku resmi menyerah pada harapan bahwa bulan terbuat dari keju. Wow, bahkan Gouda juga bukan. Bulan bulat yang mengilap atau pisang yang melengkung atau separuh koin tergantung pada fase yang sedang dilaluinya memiliki lapisan-lapisan berbeda di dalamnya. Sama seperti bumi, salah satu lapisan ini disebut inti dalam. Sekitar 20 tahun lalu, para ilmuwan mengamati bagaimana bulan berotasi. Dari data tersebut, mereka menyimpulkan bahwa bulan memiliki inti luar yang cair. Tapi, inti dalamnya sulit untuk dipelajari. Jadi, mereka tidak tahu apakah lapisan itu padat seperti batu atau lumer seperti cairan panas. Tapi sekarang, semua sudah lebih jelas. Para astronom telah mengumpulkan data dari berbagai misi, termasuk misi Apollo, di mana para astronot pergi ke bulan dan mengumpulkan informasi secara langsung. Selain itu, mereka juga menggunakan teknik khusus yang disebut data seismik. Metode ini mempelajari bagaimana gelombang suara bergerak melewati benda-benda. Contohnya gempa bumi di bumi. Ketika gempa bumi terjadi, tercipta gelombang yang merambat di dalam tanah. Para ilmuwan dapat mendeteksi dan menganalisis gelombang ini untuk mempelajari interior bumi. Ide yang sama juga bisa diterapkan pada objek-objek lain di tata surya, seperti planet-planet atau dalam hal ini, bulan. Ketika terjadi gempa bulan, terciptalah gelombang suara. Dengan mendengarkan dan mempelajari gelombang-gelombang ini secara saksama, para ilmuwan bisa membuat peta yang detail dari bagian dalam objek tersebut. Mereka bisa mengetahui hal-hal seperti lapisan-lapisan yang berbeda, material penyusunnya, dan susunannya. Untuk memeriksa bagian dalam bulan, para ilmuwan juga menggunakan metode yang disebut laser ranging. Metode ini mengukur jarak antara permukaan bumi dan bulan dengan sangat presisi. Dan tada, inti dalam satelit alami kita ini berupa bola padat yang terbentuk dari besi, sama seperti inti bumi. Diameternya sekitar 500 km atau hampir 15% ukuran bulan. Para peneliti juga menemukan bukti yang mendukung teori bahwa lapisan di antara permukaan dan inti bulan yang disebut mantel bergerak-gerak ketika bulan berevolusi seiring waktu. Pergerakan ini disebut pembalikan mantel bulan, dan ini bisa menjelaskan kenapa ditemukan unsur-unsur yang kaya akan besi di permukaan bulan. Material mantel terbawa ke atas, sementara batuan vulkanik tetap berada di kerak bulan. Sebagian material di batuan ini terlalu padat, sehingga akhirnya tenggelam kembali ke dalam materi kerak yang lebih ringan, hingga ke batas inti mantel. Ini seperti sebuah siklus di mana material mantel bulan naik selama aktivitas vulkanik, membawa elemen-elemen yang kaya akan besi ke permukaan, lalu tenggelam kembali ke bawah. Ada misteri lain yang coba dipecahkan oleh para ilmuwan, yaitu penyebab medan magnet bulan melemah dan nyaris menghilang seiring waktu. Tampaknya, setelah kita tahu tentang inti besi dan pembalikan mantel global, kita mungkin akan mendapatkan lebih banyak jawaban tentang medan magnet bulan. Dengan mengetahui seperti apa inti dalamnya, kita bisa lebih memahami sejarah bulan dan juga seluruh tata surya. Salah satu teori yang diterima secara luas tentang asal-usul bulan menyebutkan terjadinya tabrakan dahsyat antara bumi pada masa-masa awal pembentukannya dengan objek misterius lain di tata surya. Teori ini disebut teori tubrukan besar. Tubrukan ini begitu kuat hingga mengoyak sepotong bagian bumi yang masih cair dan primitif. Tidak terlalu besar dibanding yang tersisa. Kalau kalian menaruh koin nikel AS di samping kacang ercis, kalian akan tahu seberapa besar planet kita dibanding bulan. Potongan ini kemudian terlempar ke orbit mengelilingi planet kita. Dan ini mungkin terjadi sekitar 95 juta tahun setelah tata surya terbentuk. Objek yang bertabrakan dengan bumi bisa jadi bermasa sekitar 10% masa planet kita dan kira-kira seukuran Mars. Ini masuk akal karena bumi dan bulan memiliki komposisi yang mirip. Tentu saja, ada gagasan lain tentang proses terbentuknya bulan. Ada yang mengatakan gaya gravitasi planet kita yang menariknya. Artinya, bulan dulunya hanyalah sebuah objek yang melintas biasa ketika tiba-tiba terseret dan tertarik ke orbit bumi. Bahkan ada hipotesis yang mengatakan bumi mencuri bulan dari Venus. Kalau begitu, bulan tidak perlu mengeluh karena pemandangannya jauh lebih bagus di sini. Jadi ya, bulan dan bumi memang mirip dalam hal batuan dan mineral. Tapi bulan tidak memiliki atmosfer yang sama seperti bumi. Atmosfernya tipis dan terdiri dari gas-gas aneh seperti kalium dan natrium yang tidak ditemukan di atmosfer Mars, Venus maupun bumi. Dan bebatuan di bulan tidak mengandung air. Tapi bukan berarti tidak ada air sama sekali di sana.
Dulu, pada abad ke-17, para astronom melihat bintik-bintik gelap yang besar di permukaan bulan. Salah satu astronom berpikir bintik-bintik itu tampak seperti lautan, sehingga ia menamainya Maria, yang berarti lautan dalam bahasa Latin. Para astronom lain juga membuat peta bulan, dan mereka menggunakan istilah Maria untuk menggambarkan bintik-bintik gelap tersebut. Sebagai contoh, Mare Tranquillitatis diterjemahkan menjadi Laut Ketentraman, yang merupakan tempat pendaratan Apollo 11. Tapi tampaknya bintik-bintik gelap itu bukanlah lautan. Itu adalah dataran yang terbentuk dari lava yang mengeras di masa lalu. Letusan-letusan gunung berapi meninggalkan area yang halus dan datar yang disebut dataran basal. Pada akhir tahun 1800-an, seorang pengamat langit mempelajari bulan dan mendapati bulan tidak memiliki atmosfer. Tanpa atmosfer, tidak ada awan dan udara yang bisa mencegah air menguap. Jadi para ilmuwan menduga air yang ada di bulan akan langsung lenyap begitu saja. Mereka yakin bulan benar-benar kering. Tapi pada tahun 1961, seorang fisikawan punya pendapat berbeda. Ia mengatakan mungkin saja ada air di bulan di area khusus yang disebut wilayah kegelapan abadi. Ini adalah area di bulan yang tidak disinari matahari, jadi selalu gelap sepanjang waktu. Karena itu, air dalam wujud es bisa saja ada di area gelap ini karena di sana sangat dingin dan es tidak akan menguap. Tapi, saat para astronot dari misi Apollo pergi ke bulan, mereka membawa pulang sampel tanah dan para ilmuwan tidak menemukan tanda-tanda air di dalamnya. Jadi, semua orang kembali berpikir bahwa bulan sepenuhnya kering. Pada tahun 90-an, NASA fokus pada kawah-kawah kegelapan dan menemukan hidrogen dengan konsentrasi tinggi yang berarti ada es di kutub-kutub bulan. Mereka masih belum yakin, jadi mereka terus menggali dan setelah beberapa waktu menemukan hidrogen yang terperangkap di dalam butiran-butiran kecil kaca vulkanik. Saat ini tidak ada gunung berapi aktif di bulan, artinya air mungkin ada di bulan saat gunung-gunung berapi itu meletus dahulu kala. Ditambah lagi, mungkin ada lebih banyak air di masa-masa awal bulan. Pada tahun 2020, misi Sofia NASA menunjukkan apa yang sudah lama kita cari-cari, bahwa memang ada air di bulan. Ternyata, air itu tersembunyi di dalam butiran debu bulan atau menempel di permukaan di area bulan yang disinari matahari. Jadi tidak ada lautan seperti di bumi, tapi setidaknya ada air. Yang jadi pertanyaan, bagaimana air bisa ada di sana? Tampaknya bulan memiliki riwayat penuh gejolak pada masa pembentukannya, seperti halnya sebagian besar planet dan bulan di tata surya. Ada bukti bahwa air di bulan berasal dari komet-komet yang menghantam permukaannya di masa lalu, atau bahkan mungkin masih terus berdatangan dari komet-komet yang menghantam bulan saat ini. Kita bicara soal situasi kacau, di mana mikrometeorit es bertabrakan dengan permukaan bulan, dan debunya menciptakan kekacauan yang lebih besar lagi saat berinteraksi dengan angin matahari. Tapi, kita masih menunggu untuk mengetahui lebih lanjut tentang ini. Hal ini karena, seperti yang kita tahu, saat bicara tentang air, kita juga bicara tentang kehidupan. Itulah kenapa kita ingin tahu lebih banyak tentang misalnya semua es yang tersembunyi di kawah kutub di bulan. Mungkin es itu bisa mengajari kita lebih banyak tentang bagaimana kehidupan terbentuk di bumi. Mungkin komet yang membawa semua elemen yang dibutuhkan ke sini. Lalu, bagaimana kalau ada juga elemen-elemen itu yang terjebak dalam es di bulan? Di luar masih gelap, hampir jam 2 pagi. Kamu keluar dan melihat ke langit, bulan purnama tampak terang. Kamu mungkin merasa sudah tahu banyak tentang satelit alami bumi ini, tapi coba jawab pertanyaan ini. Bagaimana bulan terbentuk? Jawabannya adalah nggak ada yang tahu. Tapi tentu saja ada beberapa teori. Teori paling populer yang disebut teori tuburukan besar menyatakan bulan terbentuk saat terjadi tabrakan antara bumi dan planet lain. Planet ini pasti lebih kecil dari bumi, yaitu seukuran Mars. Tabrakan itu sendiri mungkin terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Teori lain yang disebut teori penangkapan menyatakan bulan dulunya adalah asteroid atau benda lain yang mengembara. Ia terbentuk di tempat lain di tata surya. Ketika melintas di dekat bumi, ia pun terperangkap gravitasi planet kita. Tapi ada satu fakta menarik. Planet kita dan bulan punya kemiripan isotop dan kimia yang luar biasa.
Jadi, keduanya pasti memiliki sejarah yang berhubungan, yang berarti bulan gak mungkin terbentuk di tempat lain. Para ahli lain berpendapat bahwa pada suatu titik di masa lalu, bumi berputar sangat cepat sehingga sebagian materinya terlontar. Kemudian, materi tersebut mulai mengorbit planet kita. Begitulah awal mula bulan muncul di langit. Tapi sekali lagi, ada satu masalah. Dalam hal ini, proporsi dan jenis mineral di bulan seharusnya sama dengan di bumi. Tapi nyatanya, ada sedikit perbedaan. Bulan lebih kaya akan materi yang terbentuk sangat cepat pada suhu tinggi. Ada satu teori lagi, dan ini mungkin yang paling gak menarik. Teori ini menyatakan bahwa satelit alami bumi ini bisa saja muncul bersamaan dengan bumi selama proses pembentukannya. Tapi akhir-akhir ini ada pertanyaan lebih serius yang membuat para astronom sibuk. Apakah bulan benar-benar satelit bumi, ataukah keduanya merupakan planet kembar? Bulan sangat besar jika dibandingkan planet kita, yaitu sekitar 1/4 ukuran bumi. Karena itu, sebagian ahli menyebut sistem keplanetan kita sebagai planet kembar. Tapi, seberapa benarkah itu? Kalau ingin mengetahuinya, kita perlu memberikan definisi pada kata planet. Menurut Persatuan Astronomi Internasional, planet adalah benda angkasa yang mengorbit matahari, cukup besar dan berbentuk hampir bulat karena gravitasinya, dan telah membersihkan area di sekitar orbitnya. Lalu bagaimana dengan satelit? Satelit adalah sebuah objek di ruang angkasa yang mengorbit benda langit yang lebih besar. Jika kita ambil contoh sistem bumi bulan, pusat gravitasinya berada di dalam bumi. Itu sebabnya saat ini kita nggak bisa bilang kalau kita hidup di sistem planet kembar. Menurut definisi ini, bulan adalah satelit planet kita. Sekarang, mari kita kembali ke masa lalu. Sekitar 3 atau 4 miliar tahun silam, meskipun bulan bukanlah planet, kemungkinan besar ia memiliki atmosfer yang lengkap. Atmosfer itu terbentuk pada saat letusan gunung berapi dahsyat mengguncang satelit kita. Gas-gas menyebar ke seluruh permukaan bulan. Kejadiannya sangat cepat sehingga gas-gas itu nggak punya cukup waktu untuk lepas keluar angkasa. Pada saat itu, permukaan bulan dipenuhi cekungan-cekungan berisi basal vulkanik. Bayangkan saja gumpalan magma yang sangat besar meluncur tinggi ke udara, jatuh ke tanah, dan menciptakan aliran lava. Begitulah cekungan-cekungan basal muncul di permukaan bulan. Pada suatu titik, para ilmuwan berhasil mendapatkan sampel yang dibawa dari bulan. Mereka mendapati aliran lava di sana nggak hanya mengandung karbon monoksida dan belerang, tapi juga unsur penyusun air. Berkat sampel-sampel ini, para peneliti berhasil menghitung jumlah gas yang melayang dan membentuk atmosfer. Gas tersebut menjadi sangat tebal, sekitar 3,5 miliar tahun lalu dan bertahan selama 70 juta tahun. Setelah itu, atmosfer pun lenyap ke angkasa. Tapi hal paling kerennya, saat bulan masih memiliki atmosfer, satelit ini berada 3-10 kali lebih dekat dari planet kita. Sebuah simulasi komputer bahkan menunjukkan bulan mungkin berada hingga 19 kali lipat lebih dekat dari jaraknya sekarang. Jarak dari bumi ke bulan saat itu sekitar 30.000 km. Sedangkan sekarang satelit kita itu berjarak sekitar 386.000 km. Artinya, bulan tampak jauh lebih besar di langit. Sayangnya, pada saat itu gak ada yang bisa mengagumi pemandangan tersebut, bahkan dinosaurus sekalipun. Sekarang atmosfer bulan hampir nggak ada, dan karena itulah satelit ini nggak bisa melindungi diri dari meteorit. Permukaan bulan dipenuhi kawah. Sebagai perbandingan, ada sekitar 190 kawah tubrukan yang teridentifikasi di planet kita. Sebagian besar kawah itu tersembunyi oleh vegetasi atau tertutup air. Tapi, kalau kita bicara tentang bulan, jumlahnya jauh lebih banyak lagi, yaitu mencapai jutaan. Dan sekitar 5.000 diantaranya memiliki panjang lebih dari 19 km. Karena aktivitas seismik di bulan nggak seaktif di bumi, kawah-kawah dan formasi-formasi purba lainnya tetap dalam kondisi sama selama berabad-abad. Saat kamu melihat bulan, ia adalah objek paling terang di langit malam. Tapi pada kenyataannya, permukaannya gelap karena pantulan satelit alami kita ini hanya sedikit lebih tinggi dibanding aspal. Kamu mungkin tahu kalau tarikan gravitasi bulan menyebabkan pasang surut air laut di bumi,
sehingga permukaan laut tampak lebih menonjol di sisi yang paling dekat dan paling jauh dari bulan. Dan bukan hanya itu, bulan juga memperlambat rotasi bumi. Fenomena ini dikenal sebagai pengereman pasang surut. Pengereman pasang surut ini menambah panjang hari di bumi sekitar 2 milidetik setiap 100 tahun. Bulan juga bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan yang sama seperti pertumbukan kuku jari-jari tanganmu. Itu berarti sekitar 4 cm per tahun. Jika suatu hari nanti bulan menjauh keluar angkasa, planet kita akan mengalami masa-masa sulit. Tanpa efek gravitasi bulan, sudut kemiringan bumi akan berubah drastis. Dari nggak ada kemiringan sama sekali, yang berarti nggak ada musim, sampai kemiringan sangat besar yang mengakibatkan cuaca ekstrim. Meskipun sebagian besar permukaan bulan nggak aktif, satelit alami bumi ini masih mengalami gempa. Satu teori menyatakan bahwa gempa bulan terjadi karena bulan mengalami penyusutan akibat pendinginan pada intinya. Para ilmuwan mengatakan bulan sudah menyusut sekitar 45 meter dibandingkan beberapa ratus juta tahun lalu. Untuk lebih mudah memahaminya, bayangkan buah anggur yang berubah menjadi kismis. Buah anggur akan mengerut dan menyusut. Hal yang sama juga terjadi pada bulan. Ia menyusut dan mengerut, tapi gak seperti anggur. Bulan gak memiliki kulit yang lentur. Permukaannya keras dan rapuh. Jadi, seiring ukurannya mengecil, kerak bulan akan retak dan pecah. Lalu potongan-potongannya terdorong ke bagian yang lain. Mau tahu hal keren lainnya tentang bulan? Sebuah penelitian terbaru mengatakan bahwa bulan memiliki ekor. Dan setiap bulannya, ekor itu melingkari planet kita seperti syal. Ekor ramping ini terdiri dari jutaan atom natrium. Dan planet kita secara teratur melintas melaluinya. Hantaman meteor melontarkan atom-atom natrium ini keluar dari permukaan bulan dan lebih jauh ke angkasa. Selama beberapa hari setiap bulan, bulan berada di antara matahari dan planet kita. Saat itulah gravitasi bumi menarik ekor natrium itu. Planet kita menyeretnya menjadi sebuah garis panjang yang melingkari atmosfer. Ekor bulan ini sama sekali nggak berbahaya. Ekor ini juga nggak terlihat oleh mata manusia. Kira-kira 50 kali lebih redup dari yang bisa dilihat oleh mata kita. Tapi, sesekali teleskop super canggih bisa menangkap cahaya kekuningan yang redup di langit. Ekornya tampak seperti titik berkilauan yang berdiameter 5 kali diameter bulan. Dan fakta paling menariknya adalah 2 atau 3 tahun lalu, sebuah asteroid tertarik masuk ke orbit bumi dan mulai mengitari planet kita. Meskipun ukurannya nggak lebih besar dari mobil pada umumnya, ini tetaplah peristiwa besar. Dari lebih dari 1 juta asteroid yang diketahui para astronom, asteroid ini baru yang kedua yang mengorbit planet kita. Dinamai 2020 CD3. Ia adalah bulan mini sementara kita. Tapi asteroid itu nggak lama menemani bumi. Asteroid ini mengikuti orbit lain yang perlahan-lahan menjauh. Objek yang tertangkap sementara, seperti 2020 CD3, sangat jarang terjadi. Objek-objek tersebut harus memiliki arah dan kecepatan tertentu agar bisa ditangkap oleh tarikan gravitasi bumi. Jika tidak, benda-benda itu akan menabrak bumi atau terbang ke arah lain. Saat misi Apollo diluncurkan, astronot yang kembali dari bulan mengeklaim debu bulan, debu mirip pasir abu-abu yang menutupi sebagian besar permukaan satelit ini, berbau dan terasa, ya, mereka mencicipinya, seperti bubuk misiu. Tapi bahan yang terbuat dari debu bulan tidak seperti bubuk misiu. Sekitar setengah komposisinya adalah kaca silikon dioksida dari benturan dengan meteorit. Meteorit menghantam permukaan bulan dengan kecepatan yang luar biasa. Wow, sehingga suhu yang tinggi membuat lapisan atas tanah melebur menjadi kaca dan benturan itu langsung menghancurkannya, menciptakan debu abu-abu yang lengket. Bahan debu bulan lainnya adalah mineral seperti besi, kalsium, dan magnesium. Sementara bubuk mesiu kuno sebagian besar terdiri dari kalium nitrat, arang, dan belerang. Dengan kata lain, bau debu bulan seharusnya tidak seperti bubuk mesiu, tapi begitulah adanya. Selain itu, saat astronot membawa sampelnya kembali ke bumi, baunya tidak tersisa sama sekali. Salah satu penjelasannya mungkin bahwa bulan mirip dengan gurun pasir bumi seperti Sahara yang sangat kering dan gersang. Saat mengendus udara di gurun, kamu tak akan mencium bau apapun. Tapi kalau hujan turun di sana, kelembapannya akan menimbulkan berbagai bau dari tanah yang sebelumnya terperangkap di pasir kering.
Dengan debu bulan mungkin serupa, saat berada di permukaan bulan, debu bulan tak berbau sama sekali, meski para astronot tak bisa mengendusnya sambil mengenakan pakaian antariksa. Namun, saat dibawa ke dalam modul pendaratan, debu itu bersentuhan dengan uap air di udara dan mulai mengeluarkan bau aneh. Alasan lainnya mungkin adalah reaksi debu bulan terhadap angin surya. Partikel terionisasi dari matahari menghantam permukaan bulan yang tanpa pelindung dan menetap di sana. Tak ada atmosfer tebal untuk melindunginya dari ion tersebut. Jadi, ion itu bergerak dengan bebas langsung ke tanah. Ion ini sangat ringan sehingga bisa terbang dan menguap dengan sedikit dorongan. Dan saat para astronot membawa sampel debu bulan ke modul pendaratan, partikel-partikel itu mungkin mulai bergerak dan mengeluarkan bau. Ini mungkin juga menjelaskan kenapa bau sampel ini tidak tersisa saat dibawa kembali ke bumi. Karena sangat ringan, partikelnya mungkin terbang dari sampel yang sudah ada di modul pendaratan dan saat ditaruh di wadah kedap udara hanya ada sedikit atau tak ada ion yang tersisa di dalamnya. Penjelasan lain adalah wadah kedap udara itu tidak terlalu kedap udara. Debu bulan pada dasarnya adalah kristal yang sangat kecil dengan ujung yang sangat tajam. Debu bulan pun membuat sayatan kecil di segel, sehingga udara dan kelembapan bisa masuk, sehingga partikel terionisasi bocor keluar dari wadah. Para ilmuwan meyakini mereka harus mempelajari debu bulan di permukaan bulan itu sendiri untuk mengetahui segala sesuatu tentang sifatnya. Ada ratusan ribu kawah di permukaan bulan yang dibuat oleh asteroid jatuh, tapi salah satunya menarik banyak perhatian. Ternyata ini bukan hanya kawah tumbukan, melainkan sebuah tabung yang mirip sekali dengan pintu masuk ke sistem gua. Para ilmuwan menemukan pola gema tertentu yang menunjukkan adanya area berongga di bawahnya. Mereka menemukan lebih banyak pola gema di beberapa tempat di dekat lubang, jadi mungkin ada lebih banyak tabung bulan di sana. Tapi di tabung besar ini, kamu bisa menaruh satu lapangan sepak bola. Para peneliti meyakini mungkin ada negeri ajaib geologis di bawah permukaan bulan. Itu bisa menjadi tempat berlindung yang bagus bagi astronot di bulan, atau bahkan menjadi pelabuhan bagi koloni bulan. Tak ada yang pernah berhasil tinggal di bulan selama lebih dari 3 hari karena kondisi satelit ini. Kisaran suhu yang luas, atmosfer rendah, serta tak ada medan magnet yang melindungi kehidupan di permukaan dari hal-hal seperti radiasi atau angin surya. Astronaut memakai pakaian antariksa. Pakaian ini tak bisa melindungi mereka dalam jangka waktu lama, tapi tabung lava bisa. Saat mendingin, aliran lava menjadi punya lapisan kerak keras yang kemudian menebal dan menciptakan atap di atas lava yang sama. Itu terus mengalir, tapi saat berhenti, salurannya bisa mengering dan begitulah tabung kosong muncul. Planet kita juga punya tabung lava, tapi tak sebesar yang ada di bulan. Pada tahun 1178, aku belum lahir saat itu, setidaknya 5 orang di Inggris mengeklaim mereka melihat bulan terbelah menjadi 2 dari ujung atasnya. Saat itu, bulan sedang berbentuk bulan sabit. Saat retakan melebar, api mulai berkobar darinya, yang digambarkan oleh seorang biksu sebagai obor menyala yang memuntahkan api, bara panas, dan percikan api. Kemudian, bulan mulai bergeser dan berdenyut, tapi itu segera berhenti dan berubah warna menjadi lebih gelap. Namun, peristiwa itu tak mendapat banyak perhatian dari para ilmuwan hingga paruh kedua abad ke-20. Para peneliti mempelajari kronik tersebut dan menemukan ada kawah besar selebar 22 km di permukaan bulan di tempat yang dijelaskan dalam buku tersebut. Hanya asteroid sangat besar yang bisa meninggalkan bekas luka seperti itu di permukaan bulan. Dan saat menyelidikinya lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu lumayan baru menurut standar astronomi, bahkan itu bisa saja muncul sekitar 800 tahun yang lalu. Tapi kalau begitu, jutaan fragmen dari asteroid dan bulan juga seharusnya menabrak bumi. Dan orang-orang seharusnya melihat hujan meteor luar biasa. Itu pasti sangat cerah dan seharusnya tercatat di dalam arsip. Tapi itu tidak terjadi. Selain itu, banyak ilmuwan berpendapat bahwa kawah tersebut tidak semudah kelihatannya. Teori yang paling populer dan dibenarkan adalah usianya sekitar 1 hingga 10 juta tahun. Jika itu memang baru muncul 800 tahun lalu, sebagian permukaan bulan di dalam dan sekitar kawah pasti masih hangat akibat benturan. Penjelasan yang paling masuk akal tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1178 adalah para pengamat